Lagi merenungkan satu ayat firman Tuhan, Yohanes pasal 14 ayat 18. Di sini saya mengangkat tema, yaitu Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Kita akan membaca satu ayat ini bersama-sama. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai anak yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Dalam kehidupan ini, seringkali kita merasa sendiri, ditinggalkan atau tidak diperhatikan oleh orang lain. Ada saat-saat ketika masalah, kesedihan, dan tantangan membuat kita merasa tidak memiliki siapapun yang menolong. Namun melalui ayat ini, Yohanes pasal 14 ayat 18, Tuhan Yesus memberikan janji yang sangat indah kepada murid-murid pada saat itu. Ia tidak akan meninggalkan kita sebagai anak yatim piatu. Di sini poin yang pertama, Yesus mengenal kesepian manusia itu seperti bagaimana. Kita lihat poin yang pertama, yaitu Yesus mengetahui bahwa murid-muridnya akan merasa takut ketika ia akan pergi. Pada saat itu kita lihat bahwa murid-muridnya pada saat itu ketakutan, sehingga Yesus menjanjikan dan menghibur mereka pada saat itu. Tuhan juga memahami setiap pergumulan, air mata, dan kesepian yang kita alami. Poin yang pertama ini, dia menunjukkan bahwa pada saat itu murid-muridnya, mereka rasa kesepian, rasa takut, dan rasa kehilangan seseorang, sehingga Yesus menemani mereka dan menghiburkan mereka. Poin yang kedua itu, Yesus selalu menyertai umatnya. Di sini menjelaskan bahwa Yesus selalu menyertai umatnya. Yesus itu dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Yesus itu tidak pernah meninggalkan seseorang pun. Tetapi walaupun Yesus naik ke surga, ia mengutus Roh Kudus untuk menyertai orang percaya. Orang kudus menjadi penolong, penghibur, dan pembimbing dalam kehidupan kita setiap hari. Yesus dia terangkat ke surga. Dia mengutuskan Roh Kudus kepada umatnya. Sekali Yesus pergi saya, tetapi Yesus memberikan Roh Kudus, mengutus Roh Kudus ke murid-muridnya, dan menghibur. Roh Kudus itu akan menghibur murid-muridnya pada saat itu. Poin yang ketiga, kita adalah anak-anak Allah. Orang yang percaya kepada Kristus bukanlah yatim piatu saja. Secara rohani kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena itu kita memiliki Bapa di surga yang selalu memperhatikan dan memelihara hidup kita. Dalam kehidupan kita selalu bahwa rasa kehilangan orang tua, kehilangan teman hidup, tetapi Tuhan itu selalu jaga kita. Bahwa poin yang ketiga berkatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, bukan lagi anak-anak siapapun. Poin yang ketiga ini sangat jelas untuk kita merenungkan dalam hidup kita. Kita ini walaupun tidak punya orang tua, tidak punya teman hidup, tetapi di sisi kita itu ada Tuhan bersama-sama. Dalam kehidupan kita yang kita selalu bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu tetap percaya kepada Tuhan saat menghadapi masalah. Yang kedua, jangan menyerah dan jangan merasa sendiri dalam pelayanan kehidupan. Pasti di sisi itu Tuhan ada bersama-sama kita. Yang ketiga adalah datanglah kepada Tuhan dalam doa.
karena Dia selalu dekat dengan kita. Kita harus dekat dengan Tuhan. Tuhan walaupun kita tidak pernah melihat, tetapi lewat doa, lewat apapun kita bisa mendekat dengan Tuhan. Jadilah penghibur bagi sesama yang sedang merasa kecewa, sedang merasa kehilangan apapun. Mari kita harus mendekati orang-orang yang seperti anak yatim piatu, kehilangan orang tua, kehilangan ibu, kehilangan teman hidup. Mari kita selalu orang dekati mereka dan selalu menghiburkan mereka dengan cara yang baik kepada mereka. Penutup, Yohanes pasal 14 ayat 18 meningkatkan kita bahwa kita kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika manusia dapat pergi dan keadaan dapat berubah, Yesus tetap setia. Manusia bisa meninggalkan teman hidup, walaupun anak, tetapi Tuhan itu setia bersama-sama kita. Jangan kecewa dengan hal segala sesuatu. Tuhan itu selalu ada bersama kita. Karena itu mari kita berjalan dengan Tuhan, bahwa di samping atau dimanapun itu ada Tuhan. Oleh karena itu mari yang Dia bisa menguatkan kita bahwa mata Tuhan itu ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Oleh karena itu mari kita selalu bersama-sama, selalu berjalan dengan Tuhan, selalu merenungkan dan berdoa kepada Tuhan. Dan di sini ayat yang mendukung dalam kehidupan kita adalah Matius pasal 18 ayat 20 berkatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan tidak akan meninggalkan. Tuhan itu selalu menjaga kita. Tuhan itu senantiasa sampai akhir akan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.